Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi hari ini tanggal 24 Juni 2023. Kita bersyukur karena Bapa kita yang sangat baik. Hidup karena anugerah, hidup ini karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada kasih, hancur semuanya. Bapak ibu suami istri kalau tidak ada kasih, bentrok perceraian. Bangsa kalau tidak ada kasih, hancur, tidak terjadi, tidak berdiri suatu bangsa. Karena saling ribut. Ya, terjadi perang melulu di Ukraina sama Rusia itu, tidak ada kasih. Hancur semua, ya. Hancur kota-kotanya semua hancur, manusia habis. Berapa ribu sudah mati itu, Saudara. Tidak ada kasih. Demikian juga kalau tidak ada kasih, surga tertutup. Tapi ternyata di dalam Yesus ada kasih Tuhan yang sempurna. Ya, untuk itu mari kita mencintai Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini terbukti nyata. Kita dipelihara sama Tuhan menjelang akan memasuki hari makin tambah tanggalnya. Sekarang sudah tanggal 24 sudah. Minggu depan, Sabtu depan sudah bukan bulan Juni lagi. Minggu depan sudah bulan Juli. Berarti sudah beda waktunya. Sudah melewati di bulan yang ke-7, makin mendekati bulan Desember tahun 2023 akan segera berakhir, memasuki tahun baru 2024. Demikian juga kita cinta Yesus, kita makin hari kita makin bertambah-tambah, ya. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Siapa itu? Adalah kita semua, adalah bangsa yang kudus yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kota yang tidak ditinggalkan Tuhan, di mana kita berada, ya. Di mana satu kota yang cinta Tuhan Yesus, seperti di Nigeria, Saudara, satu kota cinta Tuhan, terjadi mujizat, Saudara, orang mati bangkit, ya. Itu kalau saya dengar informasi, saya merindu suatu hari kalau Tuhan berkenan, ayo Bapak Ibu ada yang mau nanti bersama saya ke tempat itu. Adalah gereja yang terbesar di dunia, Saudara, terbesar di dunia, karena kapasitas gerejanya bisa ratusan ribu bahkan jutaan itu, Saudara, di Nigeria. Dan tiap hari yang saya dengar informasinya terjadi mujizat. Jadi menjadi kota yang tidak ditinggalkan Tuhan, karena di dalamnya ada anak bangsa yang kudus yang cinta Tuhan. Amin. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Karena Tuhan punya segala-galanya. Oleh itu mari kita mencintai Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Sebab Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 9 ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Amin. Kita bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan hari ini hari. Saudara tidak pernah bosan, ya, mendengarkan suara dan pujian saya. Firman Tuhan. Karena suara saya Tuhan ciptakan loh, Bapak Ibu. Kita semua adalah Tuhan ciptakan, bukan Bapak Ibu yang ciptakan saya. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, Tuhan yang ciptakan. Mari kita saling mencintai Tuhan dan saling menghormati, menghargai, saling mengasihi, dan hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ada karena kasih karunia-Mu Bapa. Ku ada karena anugerah-Mu Bapa, Tuhan Yesus. Ku bersyukur, terima
terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Terima kasih, haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin, haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Amen. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could be today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Terima kasih. Amin. Hallelujah. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam Yesus. Kita mau setia, kita mau taat sampai berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. For I will praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Hallelujah. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan,
dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat hidupku sekarang. Ku mau memujimu selamanya. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Ampuni Yesus, ampuni Yesus semua dosaku, salahku, perbarui hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapakku. Segala puji, hormat bagi Engkau. Dan sebentar kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Waktu cepat. Hari ini sudah Sabtu pagi tanggal 24 Juni 2023. Besok hari Minggu, ya Bapak, minggu yang terakhir di bulan Juni. Karena minggu depan sudah bulan Juli. Mari dari awal sampai akhir, biar kita senantiasa menjadi perkenan Tuhan. Seperti tadi malam saya khotbahkan ya. Mari kita mau selalu mencari perkenanan Tuhan. Hidup untuk membuat hati Tuhan senang, membuat hati Tuhan gembira ya. Kalau tadi malam kita sudah baca ya dalam kitab Nabi pasal 62 di ayat 1 sampai 5. Mari kita membuat Tuhan itu senang. Karena apa? Kita hidup karena anugerah Tuhan loh Bapak Ibu ya. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita membuat hati Tuhan senang ya. Kita bukan hasil pekerjaan kita. Kita diselamatkan bukan karena keterampilan, bukan saya jago gitar, nyanyi, bukan, tidak ada arti apa-apa itu. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Kita hargai keselamatan, kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kita. Mari hidupmu, hidupku, hanya Tuhan Yesus. Karena semuanya bersumber datang dari Tuhan. Oh, luar biasa Yesus itu. Sungguh, alami. Punya pengalaman pribadi. Setiap orang Kristen harus punya pengalaman pribadi. Punya pengalaman apabila dekat dengan Tuhan. Bagaimana punya pengalaman? Saudara punya pengalaman pekerjaan karena bekerja, betul tidak? Mana mungkin saudara bisa punya pengalaman pekerjaan kalau tidak bekerja? Sama juga, berjalan dengan Yesus. Punya pengalaman pribadi. Indah bersama dengan Yesus. Karena dia sumber segala. Janji Tuhan. Ya, bangsa kudus, orang tebusan Tuhan. Kota yang tidak ditinggalkan Tuhan. Mari kita membaca kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kitab Nabi saya pasal 62 akan berakhir. Supaya nanti malam kita akan baca pasal 63. Puji Tuhan. Supaya nanti kitab Nabi saya ini 66 pasal ya. Selesai kita lanjut Nabi Yeremia. Terus kita lakukan setia. Sampai baca kitab Nabi Maleaki. Ada kitab yang terakhir di Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama ada 39 kitab. Perjanjian Baru ada 27 kitab. Totalnya 66 kitab. Ya. 6 bicara angka manusia. 6 bicara angka manusia. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada 6 itu firman Allah dari dulu. Firman Allah juga berlaku untuk saat ini. Supaya gitu hidup kita taat kepada firman Tuhan. Mari saya membaca ayat 6, ayat 2 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kami yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, dan jangan kamu tinggal tenang. Artinya kita tiap hari tiap saat dijaga sama Tuhan, dilihat sama Tuhan loh. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan enggak? Kita cinta Tuhan enggak? Tuhan dia diintai sama Tuhan. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Seperti saat ini ya, pagi ini Tuhan tahu nggak kita dengarkan firman Tuhan ini masih gelap loh saudara. Saya berikan firman Tuhan dari jam 2 sampai jam 3, jam 4 ya. Baru sekitar jam 5 saya baru tidur. Antara jam 4 jam 5 tidur istirahat setelah saya berdoa. Baru tidur istirahat jam 7. Saya tidur paling 2-3 jam saudara. Selesai dalam satu hari seperti itu. Karena saya ingin mencari kehendak Tuhan, membuat hati Tuhan senang. Karena di sini dikatakan
Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah ku tetap tempatkan pengintap yang dilihat sama Tuhan. Supaya kita tetap setia cinta Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Supaya kita jangan tinggal tenang, enak-enak, santai-santai. Jangan, mari kita kerja buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayat yang ketujuh, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan mau pakai kita menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan mau pakai hidup kita berdampak bagi dunia ini. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, ya, supaya kita betul-betul punya dampak, ya, bagi dunia ini, supaya bangsa-bangsa akan melihat bahwa kita ada kemuliaan Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-8, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Jadi artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan mendengar segala doa seruan kita. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Jangan keras hati, jangan suka ngomel. Ya, memang ikut Tuhan tidak gampang. Ada baik harga. Pikulah yang kupasang. Belajar kita menghadapi setiap problem persoalan. Dewasa kita, jangan cengeng dengan ngomel-ngomel. Tuhan tidak mau seperti itu. Seperti anak kita punya anak nangis, membuat kita kesal. Tapi menjadi anak Tuhan yang tegar, yang menghadapi setiap pergumulan, selalu berkata, Yesusku sangat baik. Bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Yesusku tidak pernah tinggalkan aku, karena aku ada di dalam rumah Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, membuat hati Tuhan senang, membuat hati gembira. Seperti kemarin saya bacakan tadi malam, Mazmur Yesaya 62 ayat 5. Demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Buatlah hati Tuhan senang, ya. Ayat yang ke-9, lihat ini, saya mau baca. Tapi orang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji Tuhan, dan orang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus. Oh, luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan tolong kita. Ayat ke-10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkan jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ayo, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Singkirkan batu-batu apa? Batu-batu sifat hati, batu keras. Mungkin dendam, dengki, benci, ada yang mengganjal. Singkirkan semua itu. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Yaitu apa? Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Sebab inilah yang telah diperkenakan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakan kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapan. Amin. Jerih payah saudara semua, termasuk saya, di hadapan Tuhan itu tidak sia-sia. Semua katakan menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Mari, apa yang kita kerjakan melangkah bersama dengan Tuhan. Jerih payah kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita dengan persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Sebab ayat 12, orang akan menyebutkan mereka bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Ini luar biasa kita bersama Yesus. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai terakhir saya mau baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Amin. Ini luar biasa. Kita jadikan bangsa yang kudus, dan ternyata kata firman Tuhan, kota yang tidak ditinggalkan Tuhan. Jadi tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita mencinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan katakanlah, terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya, Tuhanku Yesus, Bapakku. Engkau sentral hidupku, hanya kepada Engkau Tuhan Yesus satu-satunya. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu.
Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus. Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, berbondong-bondong kita mencari Tuhan. Karena janji Tuhan, bangsa kudus, orang tebusan Tuhan, kota yang tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.